なあ、どぎも抜いてやろうぜ。そうだね。お客さん。ひゅー、すごいねあの子。今年から初めてレギュラーを射止め、そして若き天才榊選手がシュート。それ。研ぎ澄ませた感覚を呼び起こし震えてるからドラスティックな展開に。Halo semuanya, Alur 86 akan melanjutkan membahas cerita tentang anime Futsal Boy Part 3. Selamat menikmati. Cekidot. Kekalahan tim futsal SMA Koyo melawan tim futsal SMA Adalbert. Setelah latihan futsal selesai, Toy menuju ke kamar mandi untuk membasuh muka dan kepalanya yang terkena keringat. Tiba-tiba Ryu langsung menyusulnya dan Ryu berkata kepada kapten, "Aku mengenal seorang kiper yang handal yang bernama Taiga. Dia adalah salah satu kandidat kiper terbaik di tingkat SMA. Bolehkah aku mengajaknya dia untuk bermain di tim futsal SMA Koyo?" Kapten memperbolehkan Taiga untuk bergabung di SMA Koyo. Ryu sangat gembira dan senang karena Taiga adalah teman Ryu pada waktu SMP. Semua pemain futsal berkumpul dan kapten ingin menjelaskan strategi pertandingan saat akan melawan SMA Adalbert. Pemain terbaik di SMA Adalbert adalah Luis Kasiragi dan juga menjabat sebagai kapten dari tim SMA Adalbert. Di SMA Adalbert diisi oleh pemain-pemain hebat. Kapten dari SMA Koyo menjelaskan bahwa tim dari SMA Adalbert pusat serangan biasanya dimulai dari seorang kapten yaitu Kasiragi karena dia adalah seorang pemain yang hebat. Tetapi anggotanya juga sangat hebat karena mereka bermain dengan kerja sama tim. Mereka bisa menebak kemana rekan tim akan mengoper bola karena mereka sudah terlatih dengan baik. Kapten berkata, untuk menghentikan serangan mereka kita harus bisa memutus rantai umpan mereka dalam mengalirkan bola. Untuk itu Kapten SMA Koyo menyarankan agar semua anggotanya untuk berlatih mengoper bola dan bertahan. Yamato langsung menuju ke lapangan futsal untuk berlatih futsal. Yamato berlatih teknik menggiring bola. Tiba-tiba Ryu datang dan berkata, "Yamato, kamu lagi berlatih gerakan elastico yang sulit ya? Ayo kita berlatih bareng." Setelah selesai berlatih mereka langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi Ryu pergi untuk menghampiri temannya yang bernama Taiga karena Ryu ingin mengajak Taiga untuk bermain futsal kembali. Karena akan ada turnamen besar yaitu Fresh Cup yang akan segera dimulai. Ryu menginginkan Taiga menjadi kipernya dalam turnamen tersebut. Taiga berkata, "Aku sudah tidak bermain futsal, apakah kau mengerti Ryu?" Tiba-tiba Ryu langsung memeluk Taiga dan memohon agar Taiga ikut bermain dalam timnya. Taiga berkata, "Aku sudah tidak ingin kembali bermain futsal karena futsal tidak cocok denganku." Taiga langsung pergi meninggalkan Ryu, tetapi Ryu berkata sambil berteriak, "Aku akan menunggumu sampai kau memakai sarung tangan dan bermain di bawah mistar gawang bersama aku." Dari kejauhan ternyata Yamato melihat kejadian itu. Yamato langsung menghampiri Ryu. Ryu bercerita kepada Yamato bahwa Taiga adalah teman masa kecilnya dalam bermain futsal. "Kami selalu main bersama-sama," kata Ryu. Yamato bertanya kenapa Taiga berhenti. "Bukankah dia pemain hebat?" Lantas Ryu bercerita, "Saat SMP ketika kami main bersama, saat itu saya sedang mengiring bola melewati beberapa lawan, tetapi ada lawan yang licik menekel saya membuat saya terjatuh kesakitan. Tiba-tiba Taiga menghampiri saya dan langsung memeriksa keadaan saya. Karena saya kesakitan, Taiga tidak terima dan langsung memukul lawan yang menekel saya. Setelah itu Taiga di kartu merah. Saat Taiga keluar permainan tim kita menjadi kacau balau, dan akhirnya Taiga berhenti dari futsal." Tetapi Ryu masih percaya bahwa Taiga akan kembali bermain futsal. Pelatihan futsal dimulai lagi. Semua anggota futsal SMA Koyo berkumpul di gedung futsal. Dalam pelatihan ini latihan 1 lawan 1. Tsubaki melawan Sasaki dan Yamato melawan Ryu. Kapten dari pinggir lapangan mengawasi mereka dalam berlatih.
Seperti biasanya dalam latihan menggiring bola, Sasaki masih egois, bola digiring sendiri melewati beberapa temannya dan menciptakan gol. Karena Sasaki tidak percaya dengan teman-temannya karena dianggap teman-temannya belum mampu dalam bermain futsal, membuat manajer tim berkata kepada kapten, "Aku tidak melihat perubahan dalam cara bermainnya." Sasaki masih egois seperti biasanya. Subaki langsung menghampiri Sasaki dan berkata, "Sebaiknya kamu mengumpan bolanya kepada rekan satu tim." Karena tugas utama playcaller adalah mengumpan bola kepada rekan satu timnya, Sasaki menjawab, "Kita pasti akan menang kalau aku melakukan apa yang aku bisa, dan bukan sebaliknya." Latihan dimulai lagi. Sasaki membawa bola dan dibayang-bayangi oleh kapten. Sasaki tidak bisa melewati kapten sehingga Sasaki kebingungan mengumpan bola, akhirnya bola keluar lapangan. Ryu berkata, "Ayo kita coba lagi," tapi menjawab, "Sudahlah, saya akan melakukan sendiri." Ryu otomatis langsung ngamuk dan berkata, "Kau bertingkah seolah-olah operanmu selalu benar." Sebelum terjadi perkelahian, kapten menyuruh semuanya untuk beristirahat. Sasaki menuju ke kamar mandi dan diikuti oleh kapten. Kapten berkata kepada Sasaki, "Apakah kamu sudah menyerah? Posisi barumu tidak akan dapat kamu kuasai dalam beberapa hari. Kamu harus melakukan sedikit demi sedikit dan tidak boleh terburu-buru." Sasaki menjawab, "Aku sudah mencobanya tetapi aku tidak bisa melakukannya." Kapten Toei berkata kepada Sasaki, "Semua pemain hebat berasal dari seorang pemula." Sambil menepuk bahu Sasaki, "Kau hanya harus terus mencoba dan mencoba. Suatu hari nanti kamu akan bisa melakukannya." Tibalah waktunya babak penyisihan turnamen futsal Fresh Cup. Semua pemain melakukan pemanasan. Di dalam gedung futsal penontonnya sudah berdatangan sehingga membuat seluruh gedung terisi penuh. Pemain bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya masing-masing. Kebanyakan para penonton ingin menyaksikan tim andalannya, yaitu tim dari SMA Adalbert. Pertandingan di babak penyisihan pertama dimulai antara SMA Koyo melawan SMA Adalbert. Semua pemain bersemangat karena ingin saling mengalahkan dalam pertandingan ini. Semua pemain SMA Adalbert sangat percaya bisa mengalahkan tim futsal dari SMA Koyo karena mereka mempunyai kapten yang sangat handal, yaitu Kasiragi. Pertandingan segera dimulai. Semua pemain memasuki lapangan futsal. Susunan pemain dari SMA Koyo yaitu 1 Subagi, 2 Yamato, 3 Kapten Toei, 4 Ryo, 5 Sasaki. Sedangkan susunan pemain dari SMA Adalbert yaitu 1 Kapten Kasiragi, 2 Kaito Kazanin, 3 Takumi Kuga, 4 Futaba, 5 Shinyuki. Kedua kapten berjabat tangan pertanda pertandingan siap dimulai. Kedua kapten itu adalah pemain U18 Timnas Jepang. Kick-off dimulai. Ryu mengumpan bola ke Yamato. Langsung saja Yamato menggiring bola melewati musuhnya, tetapi Yamato dibayang-bayangi terus, tetapi Yamato bisa mengecoh lawannya dan menggiring terus ke depan. Yamato langsung mengumpan bola ke Sasaki. Sasaki siap-siap melakukan tendangan andalannya menuju ke gawang. Tiba-tiba Kasiragi memotong bola tendangan Sasaki, membuat bola terpantul. Langsung saja Ryu mengejar bolanya tetapi sudah dibayang-bayangi oleh Futaba. Futaba menggiring bola ke depan. Sambil mengumpan ke Kazanin, mereka melakukan umpan 1-2 setelah di depan gawang. Kazanin menendang bola dan akhirnya gol, membuat semua pemain SMA Koyo terkejut. Bersambung. Tunggu part berikutnya ya, terima kasih. Bye-bye.